Dia langsung di situ merasa badannya kaku kembali karena si sosok dari perempuan itu, kata Aris, digambarkan pasit kepalanya menengadah gini, tidak bilang apa-apa, tetapi mukanya hancur, kata Aris. Berdarah-darah, kata Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat malam horor semua, dimanapun sahabat malam horor semua berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan semoga yang lagi sakit segera disembuhkan, dan yang lagi berjuang menjemput rezeki, yang menjemput impian, semoga lekas terwujud. Dan semoga rezeki dari sahabat-sahabat malam horor semua semakin dilimpahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya pun mau berterima kasih kepada sahabat malam horor semua yang sudah menekan tombol subscribe-nya, yang sudah menekan lonceng notifikasinya, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen juga di kolom komentarnya malam horor. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya pun memohon maaf apabila malam horor belum bisa mengasih sajian yang terbaik. Masih banyak kekurangan di sana sini. Saya masih belajar. Mudah-mudahan itu tidak mengganggu kenyamanan dari sahabat malam horor dalam menikmati sajian-sajian cerita horor, cerita teror horor, cerita misteri, cerita mistis yang hanya ada di malam horor. Ada sebuah cerita yang masuk ke malam horor dari sahabat malam horor yang bernama Aris, di mana Aris menuturkan bahwa kejadian ini berada di sekitaran tahun 90-an, tepatnya di tahun 96. Saat itu Aris baru lulus dari sekolah menengah atas. Tetapi yang tidak Aris duga-duga, ada kabar buruk, sangat buruk kata Aris, menimpa Aris saat itu. Aris bercerita, kabar yang sangat buruknya itu adalah kedua orang tuanya harus berpisah. Kejadian itu yang membuat awal dari kisah teror horor yang diterima Aris. Penasaran kan ceritanya akan seperti apa? Jangan kemana-mana. Tong kemana-mana. Cicing didinya. Kita kembali ke cerita. Awal kisah, Aris menuturkan bahwa setelah kejadian yang sangat mengerikan, kata Aris, mengerikan sekali katanya, kedua orang tua yang harus berpisah itu kejadian tragis, kata Aris. Kenapa? Karena itu berdampak kepada kejiwaan dari sosok Aris ini, yang membuat saat itu Aris menjadi murung, marah-marah tidak jelas, lebih banyak keluar rumah, menghabiskan waktu demi waktu di luar rumah. Serasa runtuh, kata Aris, itu dunianya. Aris lebih banyak diam, lebih banyak berpikiran yang tidak-tidak, berpikiran yang sebenarnya Aris pun tidak tahu harus bagaimana. Dan dari sinilah, kata Aris, awal mula dari kisah-kisah horor yang menerpa dirinya, yang kata Aris itu tidak pernah Aris rasakan, tidak pernah
Aris duga-duga, dan Aris pun tidak menyangka kalau ternyata Aris bisa merasakan hal-hal yang sebenarnya Aris pun tidak inginkan. Hingga Aris masih ingat saat itu, harinya lupa, pada suatu malam yang saat itu Aris lagi berjalan yang tanpa tujuan. Di situ masih jarang orang yang berkendaraan bermotor, kata Aris. Yang punya mobil pun masih orang-orang tertentu lah. Yang punya kendaraan bermotor pun masih orang-orang tertentu. Masih banyak angkot-angkot, kata Aris. Setelah memasuki jam, mungkin kata Aris sekitar 11 malam, dia masih berjalan yang tentu arah itu. Dia merasakan seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Merinding. Karena dia bercerita bahwa suasana di tempat itu adalah merupakan area yang sepi. Walaupun itu sebenarnya jalan utama di kota Bandung. Sepi, samping kiri pohon besar, samping kanan masih pohon besar. Dia berjalan sendirian di situ yang enggak tentu arah. Dia mencoba menengok ke belakang, sambil jalan dia nengok ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Dia tidak berpikiran apa-apa, akhirnya dia mencoba melanjutkan lagi perjalanan itu. Tapi akhirnya Aris mendengar ada jejak kaki juga yang dia dengar mengikutinya dari belakang. Nah, ini yang bikin Aris akhirnya berhenti di situ, menghentikan kakinya yang berjalan itu. Aris akhirnya menengok langsung seketika ke belakang, tetapi tetap tidak ada siapa-siapa. Setelah itu Aris berpikiran sebentar. Siapa yang mengikuti saya? Tanpa pikir panjang, akhirnya dia mencoba untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang sebenarnya gak penting, kata Aris. Dia melanjutkan lagi perjalanan. Tetapi tetap saja dia merasakan ada yang terus mengikutinya dari belakang. Hingga dia mencapai sebuah jembatan. Jembatan yang merupakan jembatan yang di bawahnya tuh sungai ciri khas di kota Bandung. Dia melewati jembatan itu, akhirnya Aris merasakan tidak ada lagi yang mengikutinya dari belakang. Dan Aris berpikiran, mungkin perasaan aku aja. Aris berpikiran saat itu seperti itu. Setelah itu akhirnya Aris menuturkan kejadian selanjutnya, yaitu setelah kejadian hari itu, beberapa hari kemudian, saat dia mencoba untuk berkunjung ke seorang temannya yang masih di sekitaran kota Bandung, masih suasana malam hari, Aris lebih banyak melakukan jalan kaki saat itu dibanding harus menaiki angkutan kota atau apa. Aris lebih merasa ada kenyamanan di situ sambil mengalihkan pikiran-pikiran soal dari perpisahan dari kedua orang tuanya. Dia berencana untuk melakukan kunjungan atau bermain ke rumah temannya yang masih ada sekitaran kota Bandung. Jalan kaki itu. Dia berjalan kaki, tetap terus jalan kaki. Karena di saat itu kata Aris, ponsel pun belum terlalu banyak orang pakai, dan itu masih ponsel-ponsel zaman lama lah kata Aris, dan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai telepon selular itu. Akhirnya tidak ada janji, dan sampai mungkin kata Aris mungkin berjarak sekitar antara 200 atau 300 meter sebelum nyampe ke rumah temennya, yang kata Aris itu merupakan tempat yang sepi juga kata Aris. Dia menuturkan bahwa dia melihat seorang perempuan saat itu malam hari lagi berjalan kaki di depannya.
di depan Aris saat itu mungkin jarak antara 5 meter atau 10 meter. Tetapi yang bikin aneh, kata Aris, si sosok perempuan itu memakai sebuah payung yang berwarna hitam, kata Aris gitu. Padahal saat itu, kata Aris, itu tidak dalam kondisi lagi hujan gitu. Cuaca lumayan bagus, kata Aris. Cuman Aris berpikiran yang realistis aja, yang rasional. Aris pun mencoba untuk menyusul dari sosok yang menyerupai sosok perempuan itu. Setelah dia mendekat, akhirnya posisi Aris ada di samping dari sosok perempuan itu. Aris berucap, "Punten." Kalau di orang Sunda tuh kalau ada orang kelewat, jalannya kelewat, atau ada orang lagi diem, kita ngelewat di hadapan mereka, kita biasanya bilang punten atau permisi. Nah, Aris ngucapin itu. Dan si perempuan itu pun menjawab dengan, kata Aris, suaranya yang datar, lurus, tidak ada intonasi atau apa. Dan sosok perempuan itu setelah dekat pun Aris lihat bahwa memakai baju seperti gaun warnanya hitam, tapi semua hitam, kata Aris gitu. Setelah sampingnya si perempuan itu menjawab, "Mangga, mangga." Aris sedikit terkejut dengan jawaban perempuan itu. Karena si sosok perempuan itu tidak menengok ke Aris, tetapi posisinya menunduk ke bawah sambil memayungi dirinya yang payung warna hitam itu. Aris sedikit merinding juga di situ. Aris menurunkan itu mungkin sekitar pukul jam 10 malam, kata Aris gitu. Dia melewati sosok perempuan itu. Setelah melewati, jarak Aris lebih depan dari perempuan itu mungkin 10-20 meter. Dia melirik ke belakang, ternyata sosoknya sudah tidak ada. Karena kata Aris, area itu sebenarnya masih kebun. Ini kebun. Dan Aris harus nanjak, ada tanjakan. Di situ Aris lihat ke belakang, sosok itu tidak ada, kata Aris gitu. Akhirnya Aris sampailah di rumah temannya, tidak menceritakan hal-hal seperti itu, dia biasa aja. Hingga akhirnya Aris mendapat kabar bahwa ada sebuah kerjaan. Lumayan lah, kata temannya gitu. Aris nanya kerjaannya apa. Oh, ada di bidang sablon, katanya ini rumahan, jadi sebuah industri rumahan yang bergerak di bidang sablon lah gitu. Aris akhirnya ya udahlah, saya ikut kerja aja. Nah, akhirnya keesokan harinya Aris pun mulai pekerjaan sebagai yang suka sablonin baju atau apa, kata Aris. Yang ternyata di lokasi tempat kerjanya itu sudah ada 6 orang yang bekerja di situ. Berarti kalau bersama Aris berjumlah 7 orang. Dan akhirnya Aris pun dengan senang hati, walaupun kata Aris saat itu dia nggak pengalaman atau apa, dia tapi ada kesibukan lah gitu intinya. Ada kegiatan yang akan mengisi dari hari-harinya itu. Hari pertama kerja nggak ada apa-apa. Dan ternyata Aris menuturkan bahwa dia pun dan semua teman-teman rekan kerjanya itu bisa tidur di rumah
tempat dia bekerja itu. Jadi disediakan kamar-kamar karena rumah itu kata Aris rumah besar. Bangunan-bangunan tahun 90 awal lah kata Aris gitu. Dia tidur di situ sama rekan-rekannya bisa tidur gitu. Jadi nggak usah pulang ke rumah. Hari pertama tidak apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Masuk ke bulan kedua, Aris baru merasakan hal-hal yang sebenarnya kata Aris itu di luar nalar. Suatu hari, Aris lupa harinya apa. Karena terlalu banyak orderan, akhirnya Aris merasa kelelahan, lembur sampai pukul 9. Pukul 10 kata Aris, dia ketiduran, tidak sadar kalau dia akhirnya tidur. Dia masih bisa mendengar di tidurnya itu teman-temannya lagi ngobrol, tapi di ruangan lain. Bukan di situ, dia ketiduran. Akhirnya dia tertidurlah, dia lelap. Tidak tahu itu tepatnya pukul berapa, Aris merasa badannya terasa sesek gitu. Bingung Aris, kenapa sesek gitu kan. Aris membuka matanya sedikit. Ternyata ada tangan yang lagi memeluk dirinya saat itu. Dia pikir, ini siapa? Karena samar-samar, matanya belum terbuka dengan fokus gitu. Bangun tidur, posisi masih memfokuskan mata. Dia kaget. Karena tangannya itu bukan tangan dari tangan laki-laki lah. Dia bisa memfokuskan matanya akhirnya karena kata Aris si posisi tangannya itu memakai baju seperti kebaya. Warnanya hijau. Lagi gini aja. Nah, Aris mencoba akhirnya membuka matanya terbuka lebih lebar lagi, mencoba melirik ke sampingnya. Ternyata di situ sudah ada yang memandang kepada dirinya di sampingnya. Melihat. Aris masih ingat saat itu perempuan itu tersenyum, cantik kata Aris. Memakai kayak seperti mahkota lah gitu, memakai kayak kebaya warna hijau kata Aris gitu. Dia tersontak kaget kan, dia mencoba melepaskan badannya dari pelukan wanita itu, tapi kata Aris terasa berat, terasa terkunci, merasa kaku badannya nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia berdoa terus berdoa. Akhirnya setelah beberapa lama si tangan itu pun terlepas. Aris dengan tergesa-gesa membangunkan dirinya, mencoba lagi lihat ke sampingnya, ternyata si sosok itu sudah tidak ada. Sambil menghela napas terus, jantungnya terasa duk gitu, mengatur dari posisi dirinya, napasnya diatur perlahan biar tenang. Mencoba bangkit dari tidurnya, dia berdiri mencari rekan-rekannya yang di arah rumah itu. Ternyata teman-temannya pada tidur di ruangan yang lain. Aris pun kaget, tadi siapa ya yang meluk saya lagi tidur kata Aris. Akhirnya dia ngambil minumlah dia untuk menenangkan dirinya saat itu. Sampai keesokan harinya, dia kembali bekerja sama teman-temannya, tidak menceritakan apa yang terjadi semalam itu yang terjadi sama Aris. Dia bekerja seperti biasa. Dia berpikir apa yang terjadi semalam. Masuk sore hari saat itu, masuk berganti jadi malam.
Disitulah Aris mulai ada rasa ketakutan di situ. Ada apa dengan diri saya? Memang kata Aris saat itu dia masih tetap sering melamun, masih sering merenung sendiri dibanding berkumpul sama teman-teman kerjanya. Kalau Aris lagi break atau istirahat kerja pun tengah hari dia lebih banyak diem, lebih banyak tidak berbaur sama teman-temannya. Dia masih merasakan kosong jiwanya, merasakan kejadian dari yang menimpa orang tuanya harus berpisah itu masih tetap membekas dalam dirinya. Sampai suatu ketika Aris pun setelah beberapa bulan bekerja, Aris pun berniat untuk pulang ke rumahnya. Di mana posisi rumahnya Aris ini kalau dari posisi tempat kerjanya itu harus memakan waktu sekitar 1 jaman nyampe ke rumah. Setelah sore hari itu dia selesai bekerja, akhirnya dia pamitan sama teman-teman, rekan-rekan kerjanya mau pulang dulu ke rumah. Dan Aris pun pulang ke rumah. Tetapi di perjalanan Aris merasakan terasa lama. Mungkin kata Aris saat itu dia masih memakai angkutan kota gitu kan, dari tempat kerja itu harus jalan dulu sampai naik angkutan kota. Kata Aris itu bisa nyampe 3 kali gitu, naik angkutan kota, berhenti di sini, turun, naik lagi angkutan kota sampai terminal yang ini, naik lagi angkutan kota menuju tempatnya Aris tinggal. Belum kata Aris kalau naik angkot tuh banyak ngetemnya, banyak diemnya. Kalau angkot kan untuk menunggu penumpang yang lain gitu kan, itu udah biasa. Kata Aris ya dia bersabar. Akhirnya yang diperkirakan 1 jam Aris nyampe, ternyata itu menghabiskan waktu hampir 2 jam. Setelah menghabiskan waktu di perjalanan hampir 2 jam lebih, kata Aris, dia ternyata si angkot itu nggak masuk ke area rumahnya. Dia diturunkan di jalan utama. Dan dia pun turun di situ, di mana di situ masih ada ojek gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan jalan kaki atau naik ojek ya. Ojek pangkalan kalau itu ya, belum ada ojek online, belum saat itu. Ojek pangkalan. Aris pun berpikiran karena dia melihat masih pukul 7-an lah kata Aris. 7:30 malam kata Aris. Dia melihat jam. Waktu itu akhirnya Aris lebih memutuskan untuk berjalan kaki, tidak naik ojek. Karena Aris berpikiran menghemat juga lah gitu kan. Dia pun berjalan kaki lah. Setelah turun angkot itu berjalan kaki melewati ojek-ojek pangkalan, jalan kaki terus ke dalam, dan berjalan kaki lah dia terus. Karena posisi dari rumah Aris ini masih masih banyak kebun, masih banyak pohon-pohon besar juga. Dia berjalan terus sampai di sebuah tempat kata Aris. Itu masih mungkin kata Aris 8 atau mau jam 8 malam lah. Kalau masuk ke daerah itu emang sudah mulai sepi kata Aris. Dia berjalan terus. Dan gambaran dari posisi rumahnya Aris itu ada sungai kata Aris. Jalannya emang sudah diaspal saat itu, bukan jalan yang rusak, udah diaspal. Dia berjalan terus. Bingung dia di situ. Posisi udah mulai sepi di situ kata Aris, kalau di daerah Aris. Yang bikin Aris bingung tuh, dia berjalan, tapi di depannya ada sungai besar itu.
Bingung Aris di situ, kok sungai ada di depan ya, nggak ada jembatan gitu. Sedangkan Aris tahu kalau sungai itu emang dalam, kata Aris. Setelah si sungai itu baru ada jalan lagi, kata Aris. Nah, antara sadar tidak sadar, Aris ini lebih realistis gitu, berpikiran sadarlah, saya sadar. Ini tidak mungkin seperti ini jalan yang sering saya lewati, kata Aris. Tidak mungkin harus menyeberang sungai itu, Aris akhirnya harus berputar, memakai jalan lain. Terus dia akhirnya berjalan, mengikuti dari jalur sungai itu, terus hingga di depan Aris melihat sebuah jembatan. Dia masih sadar saat itu. Dia mencoba pegang jembatan itu, bener ini jembatan gitu. Perasaan kalau mau ke rumah tuh tidak lewat sungai dulu gitu kan. Nah, Aris mulai sadar ini sepertinya saya lagi disasarin nih gitu loh. Disasarin dalam arti tanda kutip ya. Disasarin kayak. Akhirnya dia pegang jembatan itu, dia pegang bener jembatan. Dia mencoba melintasi jembatan itu, menapaki jembatan itu yang bawah sungai itu, terus berjalan. Terus sampailah di seberangnya. Tetapi posisinya ke rumahnya itu semakin lebih memutar. Aris berpikiran gak apa-apalah muter jalannya gitu, yang penting sampai rumah lah gitu. Ya jalan terus, harus melewati sawah, kata Aris, kebun gitu, lewat muter. Dia pun mengingat-ingat jalurnya saat itu ini kemana. Akhirnya terus ngikutin. Akhirnya sambil Aris membacakan doa-doa saat itu, akhirnya dia sampai juga di rumah. Dan yang bikin Aris kaget saat itu, dia sampai di rumah, lihat jam yang ada di rumah itu pukul 1 malam. Aris terkaget-kaget di situ. Ngomonglah sama ibunya, Bu, saya tuh dari depan tadi turun di angkot lewat ojek pangkalan yang di depan, terus tapi di depan di sebelah sini, Bu, kok sungainya ada di depan ya, Bu? Ah, kata ibunya, kamu ngelamun kali, kata ibunya gitu. Enggak, Bu, sadar, Bu, aslinya, Bu, katanya gitu. Terus saya pun tahu saat itu belum jam 8 malam, Bu. Tapi sih ini saya sampai di rumah ini pukul udah 1 malam, Bu. Aris menuturkan ke ibunya seperti itu. Yang membuat ibunya kaget melihat dari Aris saat itu, karena baju sama celananya itu kotor semua. Ibunya kaget, penasaran kan, nanyain ke Aris, kalau kamu habis dari mana? Kenapa gitu, Bu? Itu baju celana kotor semua, coba cepet ke kamar mandi ganti, kata ibunya gitu. Aris pun melihat dirinya kaget juga, baju kotor, celana kotor. Tanpa banyak pikir akhirnya Aris udahlah ke kamar mandi aja. Kamar mandi dia lihat bajunya diginiin, ini kotor dari mana ya gitu. Emang saya tadi lewat mana? Perasaan tadi tidak lewat lumpur, apa emang lewat kebun, lewat sawah, tapi tidak sampai kotor sekali seperti ini, kata Aris gitu. Nah, udah nggak usah banyak pikir, disimpanlah pakaian yang kotor-kotor itu, ganti baju sana. Akhirnya setelah ngobrol sama ibunya, menjelaskan, ibunya hanya tersenyum, kamu ngelamun mungkin gitu kan. Iya, Bu, kata Aris jawab. Makan. Akhirnya Aris berpamitan ke ibunya untuk istirahat saat itu. Keesokan paginya, Aris terbangun karena mengejar untuk bekerja. Dia melewati lagi jalan itu dan ternyata
Sungainya masih di belakang, tidak berubah. Tidak ada yang berubah. Kalau Aris kalau ke rumahnya itu sungainya emang di situ. Tapi semalam kenapa sungainya harus pindah ke depan? Kata Aris gitu. Pas lewat di situ biasa aja jalannya, nggak ada yang berubah. Sungainya di belakang. Kalau semalam dia datang langsung sungai. Gitu. Memakan waktu hampir mau 2 jam kata Aris. Akhirnya dia sampai di tempat pekerjaannya itu. Di situ dia tidak banyak ngobrol ini itu sama rekan-rekannya, lebih banyak fokus kerja. Walaupun sebenarnya pikirannya masih kemana-mana. Sore berganti malam, kebiasaan terus kayak seperti itu. Akhirnya di suatu malam kembali ini terjadi sama Aris. Ada keanehan di mana kata Aris terdengar saat itu, di saat Aris sudah tidur, terdengar sama Aris ada yang teriak. Aris berpikir mungkin itu temannya teriak malam-malam. Aris terbangun saat itu, mencoba mencari tahu sumber dari suara itu di sebelah mana. Carilah. Ternyata ke-6 rekan kerjanya itu lagi pada tidur. Aris berpikiran siapa yang teriak-teriak malam-malam. Padahal sosoknya yang terdengar suaranya itu merupakan sosok seorang laki-laki gitu. Akhirnya dia mencoba merinding. Akhirnya dia mencoba untuk ke kamar mandi saat itu. Dia membuka pintu belakang yang kamar mandinya, kata Aris masih di area belakang. Untuk menuju ke kamar mandi itu dia harus buka pintu dulu, keluar. Pas dia lihat ke sebelah kiri, ternyata di situ ada sosok besar warna hitam, kata Aris merinding, yang lagi menatap dirinya kayak gini. Aris langsung masuk lagi ke rumah, tutup pintu. Dia lebih banyak bergabung sekarang tidurnya sama teman-temannya. Gak bisa tidur Aris saat itu. Teman-temannya udah pada tidur. Tidak bisa tidur. Lebih banyak diam aja malam itu kan. Sampai akhirnya pagi hari pun Aris nggak tidur. Teman-temannya pun bertanya, kenapa kamu nggak tidur? Nggak apa-apa. Aris mencoba menutupi kejadian semalam yang dialami. Hingga waktu berjalan, 6 bulan dia bekerja di situ, memasuki mau 1 tahun, kata Aris. Dia memutuskan untuk resign dari situ. Dia bersyukur karena dia punya pengalaman di bidang itu akhirnya. Karena di saat itu ada pekerjaan lain yang ditawarkan kepada dirinya, di mana posisinya lebih menjanjikan dan gajinya pun kata Aris lebih besar dari tempat itu. Walaupun bidangnya bukan di bidang sablon, ada di bidang lain, kata Aris seperti itu. Dia pun bekerja di tempat baru dan Aris pun memutuskan untuk kos. Aris menggambarkan bahwa posisi dari kosannya ini ke tempat kerjanya tidak terlalu jauh. Kalau misalkan dia harus pulang ke rumah yang posisinya itu jauh, Aris berpikiran untuk menghemat tenaga juga ongkos. Akhirnya dia lebih memutuskan untuk kos. Karena di area tempat pekerjaannya yang baru ini tidak ada yang tidur di situ, pada pulang gitu. Akhirnya dia kos lah di satu tempat, di suatu rumah yang tidak jauh di tempat kerjanya, walaupun tempat kosnya itu sedikit masuk ke area dalam. Dan itu tidak masuk mobil, kata Aris. Mungkin kalau
kalau digambarkan sepeda motor kalau sekarang tuh masuk lah gitu. Walaupun zaman dulu yang pakai sepeda motor tuh masih jarang, kata Aris. Koslah di tempat itu dan harga yang kata Aris murah. Tetapi kata Aris, saat itu rumah itu, kosannya itu kosong. Terdapat 6 kamar padahal kosong, dan Aris yang pertama masuk di kosan itu. Dan Aris menanyakan kepada yang punya kos. Yang punya kos tidak tinggal di situ ya. Pak, ternyata kosannya masih pada kosong ya Pak. Iya, masih pada kosong, katanya gitu. Enak tuh, masih pada kosong. Silakan pilih kamarnya mau yang sebelah mana, katanya gitu. Ya Aris berpikiran normal-normal saja, tidak. Jadi bisa memilih kamar-kamarnya yang sebelah mana gitu, karena ke-6 kamar itu kosong. Nah, Aris memutuskan untuk memilih kamar yang paling depan, yang langsung berhadapan dengan halaman depan. Tinggallah Aris saat itu di situ. Sepi, kata Aris. Mau berangkat kerja sepi, ya posisinya ke-6 kamar. Belakang kamar mandi, dapur, seperti biasa, seperti itu. Jadi kosan lama lah, yang kosannya kamar mandinya masih di luar. Walaupun satu rumah, kamar mandinya bagian belakang, tidak di dalam kamar mandinya. Tidak terjadi apa-apa, kata Aris. Hingga suatu malam, kata Aris, di saat dia habis lembur kerja, membuka pintu rumah itu, dia buka pintu utama, dia masuk ke dalam menuju kamarnya. Kamarnya pun dikunci sama Aris. Pas dia mau membukakan pintu kamar, terlihat dari ujung matanya sebelah kanan yang langsung menuju dapur, dia melihat ada pergerakan di situ. Aris mencoba menengok ke area kanan. Ternyata di situ ada sosok, kata Aris. Ada yang menyerupai sosok seorang perempuan yang lagi menatap dirinya. Aris kaget sambil bertatapan, walaupun tidak dekat. Area dapur mungkin antara berapa meteran lah gitu. Dia kaget saat itu kan. Lagi menatap Aris saat itu. Akhirnya Aris ini coba untuk cepat membuka pintu, masuk ke dalam kamar. Dia tidak bisa tidur saat itu. Walaupun hari-harinya, kata Aris, sudah diisi dengan pekerjaan atau apa-apa, tapi tetap Aris merasa jiwanya kosong. Merasa kehilangan momen-momen di saat dia dekat sama orang tuanya. Itu yang sebenarnya menghancurkan hari-harinya Aris. Tidak berapa lama dari kejadian itu, Aris tidak bisa tidur. Dia pengen keluar kamar. Ada rasa takut yang mendera Aris saat itu. Padahal dia keinginan pengen ke toilet juga, gimana? Bingung Aris saat itu. Aris menurunkan mungkin itu sekitar pukul 1-an atau setengah 2 pagi, dini hari. Aris mencoba keluar kamar. Menengoklah dari pintu. Wah, tidak ada siapa-siapa. Itu menengok dari pintu kamarnya Aris. Oh, tidak ada siapa-siapa. Cobalah dia keluar, perlahan kakinya. Mau menuju dapur, takut. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar rumah. Keluar rumah, dia buka kuncinya. Kunci lagi dari luar, keluar rumah. Nyari makanan lah, mungkin ada yang jualan di depan atau apalah yang masih jualan, kata Aris gitu. Akhirnya Aris mendapatkan tempat makanan seperti apa ya, kalau di daerahnya itu tuh identik banyak yang kuliah sih gitu, kata Aris. Jadi masih banyak warung yang buka, dalam arti yang kayak yang jualan bubur kacang, kacang ijo, mie rebus, yang makanan-makanan mahasiswa zaman dulu lah, katanya gitu. Yang suka nongkrong di situ. Akhirnya Aris masuk ke situ. Makanlah mie rebus lah apa. Menghabiskan waktu di sana, dia diam gitu kan. Walaupun saat itu tidak terlalu ramai, kata Aris, warungnya itu. Setelah sekian lama dia nggak menghabiskan makanannya itu, dia mencoba untuk kembali lagi ke rumah kosannya. Walaupun di situ sedikit ada rasa takut,
Aris memaksakan lah, karena dia berpikiran besok dia harus kerja gitu. Dia masuk, buka pintu rumah utama, dia coba lihat ke belakang, tidak ada apa-apa, membuka kunci kamar, dia masuk ke kamar, dia kunci lagi kamarnya, mencoba untuk tidur, dan akhirnya dia pun tertidur. Terus dikisahkan sama Aris, di tempat kerjanya ini adalah sebuah tempat sekolah ya, kata Aris. Mungkin ke sekolah kuliahan, kata Aris gitu. Dia bekerja di situ dan menuturkan bahwa selama dia bekerja di situ tidak terjadi apa-apa. Sampai di satu hari, kata Aris, dia serasa ada yang nepuk pundaknya, kata Aris. Dikirain Aris itu temennya. Ternyata pas dia tengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa, kata Aris gitu. Dan Aris pun terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya gitu. Padahal dulu tuh dia nggak pernah ngalamin hal-hal seperti ini. Kata Aris itu menurutnya bahwa itu sebenarnya di tempat kerjanya itu hal biasa, jam-jam tertentu anak-anak kuliah itu pada datang gimana kuliah ini itu, sampai suatu hari Aris kira itu adalah anak kuliah yang lagi kuliah di situ, seorang perempuan yang lagi terdiam di sebuah tangga. Aris yang saat itu mau mencoba melewati tangga itu, otomatis Aris pasti melewati si sosok wanita itu. Aris berpikiran itu mungkin anak kuliah di situ gitu. Soalnya duduknya sendirian, kata Aris. Pas dia mencoba melewati, seperti biasa, kata Aris, saya mengucapkan punten, permisi, katanya gitu. Karena si sosok si perempuan itu lagi duduk tertunduk, terhalang oleh rambutnya yang panjang, kata Aris gitu. Panjangnya mungkin seginilah, kata Aris. Punten, kata Aris, punten lah dia, permisi gitu, permisi. Pas di sampingnya Aris jalan, si cewek ini duduk pas di sampingnya ini dan tidak menjawab apa-apa. Tapi yang seingat Aris saat itu, pas dia pun setidaknya dia melihat dari mata sebelah kirinya, pas dia lihat seperti ini, dia langsung di situ merasa badannya kaku kembali. Karena si sosok dari perempuan itu, kata Aris, digambarkan pas si kepalanya menengadah gini, tidak bilang apa-apa, tetapi mukanya hancur, kata Aris. Berdarah-darah, kata Aris. Dengan pucat dan matanya yang kosong gitu, kata Aris. Dia akhirnya menggerakkan badan susah, ngomong juga teriak susah, kata Aris. Tanpa ini langsung dia lari akhirnya. Nah, disitulah Aris akhirnya terus mengalami hal-hal yang sebenarnya Aris mengalami hal-hal yang kata Aris sebenarnya dulu itu tuh tidak pernah saya menemukan hal-hal yang seperti itu, merasakan, menemukan. Aris nggak pernah, katanya. Tapi kenapa saya akhirnya sekarang ini selalu mengalami hal-hal seperti ini, kata Aris. Hingga akhirnya Iris bertemu sama temennya yang kerja di situ.
Aris menuturkan bahwa temannya yang ini tuh, kita sebut aja lah namanya Rizal. Rizal ini tuh benar-benar baik, kata Aris. Sosoknya tuh benar-benar taat untuk ibadah beragamanya, benar-benar bagus, kata Aris. Kalau udah saatnya waktu datangnya azan, sholat, katanya dia nggak pernah menanti-nantikan atau mengundur-undurkan waktu untuk waktu sholatnya itu, kata Aris gitu. Sampai dia tuh bener-bener di saat adzan berkumandang, kata Aris, dia langsung walaupun itu sesibuk apapun dia gitu, dia lebih memilih untuk menyimpan pekerjaannya. Dia datangilah musola yang ada di tempat kerjanya itu. Itu sosok Rizal, kata Aris. Nah, disitulah Aris akhirnya dekat sama sosok Rizal ini, temannya kerja ini. Dan Aris pun setelah dekatnya beberapa hari, seminggu, 2 minggu, hampir mau sebulan dekat sama sosok Rizal ini, akhirnya Aris menuturkan kejadian-kejadian yang sering menimpa kepada dirinya, kejadian tanda kutip ya, yang sering Aris alami kepada Rizal. Dan Rizal pun mendengarkan dengan baik. Setelah Aris selesai bercerita, Rizal pun akhirnya menuturkan kepada Aris bahwa hidup kamu tuh jangan kosong. Jangan selalu melamun. Jangan berpikiran kemana-mana. Lebih banyak bersyukurlah. Karena di luar sana, kata Rizal, masih banyak yang lebih menderita dari kita. Kata Rizal gitu kepada Aris. Lebih banyak cobaannya, lebih banyak yang lebih berat cobaannya dari kita. Mungkin kamu jauh sama Tuhan kamu, kata Rizal seperti itu. Mungkin kamu tidak meminta pertolongan kepada yang di atas. Cobalah, kata Rizal, bukan mau menggurui, bukan mau memberi nasihat, karena saya pun masih banyak kekurangan. Tetapi cobalah untuk lebih dekat, mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa, kata Rizal ke Aris seperti itu. Aris pun di situ mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rizal. Dan Rizal pun memohon maaf. Mohon maaf, saya bukannya mau menggurui. Bukan mau kasarnya sok gimana gitu. Mencobalah mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Diisi hatinya, diisi jiwanya dengan hal-hal yang emang hanya meminta itu, hanya mendoakan tuh, hanya berpasrah diri hanya kepada yang Maha Kuasa. Cobalah, kata Rizal ke Aris seperti itu. Dan ternyata itu, kata Aris, memang benar-benar mujarab, kata Aris. Benar-benar paten gitu. Setelah Aris mencoba di sela kesibukannya, setelah kerjanya, dia lebih seperti Rizal akhirnya. Setiap azan berkumandang, setiap waktunya sholat datang, dia lebih banyak menyimpan kerjaannya untuk mengsegerakan waktu untuk sholatnya itu, untuk beribadahnya itu. Di sela-sela akhir waktunya, dia lebih banyak untuk tidak melamun.
memikirkan yang tidak-tidak. Lebih banyak akhirnya dia mendekatkan diri, istilahnya dengan membaca Al-Quran atau apa, kata Aris seperti itu. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dan ternyata itu ampuh, kata Aris. Hatinya lebih adem, lebih nyaman, dan ampuh juga. Ternyata Aris tidak merasakan atau mendapatkan teror horor yang kemarin-kemarin dia alamin gitu. Mujarab, ampuh. Dan Aris yakin, karena Allah lah, kata Aris, yang memberi cobaan ini kepada saya, dan hanya saya sendiri yang bisa mengatasinya tanpa orang lain pun, dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu ampuh, kata Aris. Itulah kisah yang Aris tuturkan kepada saya, bahwa kesimpulan yang diambil dari cerita Aris ini, Aris bilang ke saya, jangan biarkan jiwa kita kosong. Jangan biarkan jiwa kita itu diisi sama hal-hal yang gak perlu. Dan jangan berpikiran bahwa cobaan yang kita terima saat ini itu sangat-sangat besar. Tetapi berpikiranlah, kata Aris, bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih besar cobaannya dari kita. Dan solusinya, selain kita ikhtiar, selain kita berusaha, lebih mendekatkan diri lagi kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa, kata Aris? Doa lah kekuatan yang luar biasa, kata Aris seperti itu. Terima kasih sudah mampir ke channel Malam Horor. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan tombol subscribe dipijit, notifikasi loncengnya diaktifkan, like, share, dan komen juga di kolom komentarnya Malam Horor. Tunggu kisah-kisah horor, kisah teror horor, kisah-kisah misteri, kisah-kisah mistis yang hanya ada di channelnya Malam Horor. Jangan kemana-mana, tong kemana-mana, cicing dininya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.